Selamat pagi, salam sehat selalu dari Pak Guru untuk anak-anak kelas 4 yang kali ini belajar seni budaya dan prakarya di tema 7 indahnya keragaman negeriku, ya. Dan subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Anak-anak, kita akan belajar di tema 7 subtema 1 ini tentang seni musik. Jadi pengulangan dari tema 6 kembali, ya. Itu ada di halaman 142 buku tema 4C-nya, ya, buku MRT 4C di tema 7, ya. Anak-anak bisa buka nanti di sana, letak nada dalam garis para nada. Baik. Jadi sebelumnya untuk menyanyi, jadi anak-anak harus menyesuaikan nada itu sendiri, ya. Jadi not angka yang ada di buku baik dalam pembelajaran ini harus dikenali angka 1 bunyinya apa, sampai angka 1 ada titik itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dibalik do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah ini anak-anak harus hafal. Ya, nada re berbunyi apa, nada sol berbunyi angkanya apa. Dan kemudian dalam bentuk garis para nada atau sangkar nada yang terdiri dari 5 garis, anak-anak bisa lihat buku halaman 134 di sana, ya. 134, anak-anak bisa melihat catatan di sana letak nada dalam garis para nada. Itu anak-anak harus hafalkan, ya. Jadi garis pertama apa bunyinya, garis kedua apa bunyinya. Jadi di sana anak-anak menentukan bagaimana anak-anak bisa membaca notasi balok. Jadi not itu ada dua dalam seni musik. Not angka itu ditulis dengan angka, not balok ditulis dengan bulatan, gambar-gambar atau bendera, tiang, kepala not. Nah seperti itu. Anak-anak bisa lihat dalam lagu Gundul-Gundul Pacul ini banyak notasi balok dan juga notasi angka, ya. Untuk lebih lanjut, anak-anak bisa mempelajari buka buku halaman 134 tema 4C-nya MRT. Anak-anak bisa menghafal di sana, ya. Tapi kita belajar notasi, juga kita belajar tanda tempo. Nah, inilah bentuk pengulangan dari subtema yang kemarin, ya. Untuk lagu daerah ini notasinya seperti ini. Anak-anak bisa lihat buku di sana. Pak Guru ambil lagu daerah yang simpel, ya, Gundul-Gundul Pacul, ya. Do mi fa sol sol, si do si sol. Nah, gundul pacul cul gemlelengan. Anak-anak sudah tidak asing lagi dengan lagu daerah dari Jawa, ya, dari Jawa Timur, ya. Gundul pacul. Nah, kalau dalam buku MRT-nya di sana ada potong bebek angsa. Anak-anak lihat bukunya halaman 145, ya. Jadi di sana anak-anak belajar notasi angka, jadi nada mana yang paling rendah atau nada yang paling tinggi di sana. Ya. Baik, Pak Guru lanjutkan untuk tanda tempo. Anak-anak sudah tidak asing lagi, sudah tahu. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui cepat lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Jadi tanda tempo ingat ada 3, anak-anak. Ya, Pak Guru hanya mengulang saja. Tempo lambat, tempo cepat, dan tempo sedang. Yang mana bagian tempo lambat, yang mana bagian tempo cepat, dan juga bagian tempo sedang, ya. Jadi anak-anak bisa baca di bukunya, buku MRT-nya. Jadi bagian-bagian tanda tempo itu sesuaikan dengan apa yang anak-anak nyanyikan nanti, ya. Baik, jadi menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Saat bernyanyi, anak-anak harus memperhatikan nada dan tempo, ya. Nada itu adalah bunyi atau suara yang teratur sesuai dengan frekuensinya. Nada juga dibagi menjadi beberapa, nada tinggi, nada sedang, dan juga nada rendah, ya. Anak-anak bisa melihat di dalam pembelajaran buku ataupun dalam pembelajaran ini bisa lihat. Ya, baik, berikutnya. Jadi tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, ini juga adalah merupakan ukuran ataupun hal yang sangat penting untuk dipelajari, sehingga anak-anak yang menggeluti bidang seni suara ataupun musik, anak-anak bisa memahami dengan baik tanda tempo apa yang dimaksud. Biasanya itu tertulis di atas pojok kiri atas. Jadi partitur lagu, partitur itu artinya lirik lagu yang ada notasinya lengkap, baik notasi balok maupun notasi angka, ya. Nah, itu harus diingat tanda tempo, tanda dinamik. Nah, tanda dinamik belum Pak Guru bahas di sini. Jadi anak-anak mengenal nada dulu. Jadi perhatikan nada-nada dalam garis para nada ataupun sangkar nada. Nah, untuk tanda tempo kembali Pak Guru ulang, tanda tempo cepat. Jadi bagiannya ada allegro, ada moderato, ada largo. Allegro itu cepat, moderato sedang, largo itu lambat, ya. Ya, ini seperti ini maksudnya.
Jadi anak-anak juga harus mengingat dan menghafal arti-arti daripada tanda tempo ya. Kemudian keterangannya di sini anak-anak bisa jadi berdasarkan ketukannya lambat atau sedang seberapa ya. Kalau lebih dari 60 ketukan per menit berarti dia tergolong cepat. Kalau 60 ketukan per menit dia sedang. Kalau kurang dari 60 ketukan berarti dia tergolong lambat. Itu maksudnya. Jadi tanda tempo ini diberi nama Latin, ada allegro, ada lento, ada vivace, itu tempo cepat ya. Dan ini Pak Guru ingatkan kembali anak-anak buka buku halaman 134, di sana ada urutan-urutan tanda tempo ya sesuai dengan bagian-bagiannya, ada tempo lambat, ada tempo sedang dan tempo cepat. Di sana juga ada tempat atau letak nada dalam garis para nada anak-anak ya. Jadi notasi-notasi balok itu diingat nilainya seberapa ya. Berikut ini Pak Guru akan jelaskan notasi dalam notasi angka. Jadi dari nada rendah, nada sedang, nada tinggi. Anak-anak bisa melihat di buku halaman 133 ini bagian ini ya. Jadi do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Makin tinggi nada itu, anak-anak menyanyikannya juga dengan hentakan ataupun nada atau suara yang melengking ya. Kalau nada rendah itu suara dada, napas dada. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi dan seterusnya. Anak-anak bisa berlatih diri dengan solmisasi nada. Maksudnya solmisasi itu anak-anak berlatih dengan notasi angka, kemudian dibaca seperti itu sebelum anak-anak mulai bernyanyi. Ya, baik. Berikutnya di dalam pembelajaran ini ada beberapa banyak lagu-lagu yang anak-anak ketahui, baik itu lagu daerah, lagu wajib nasional, kemudian lagu anak-anak nasional. Nah, di sini dibahas tentang lagu-lagu daerah, terutama lagu gundul-gundul pacul ya. Jadi gundul-gundul pacul itu merupakan lagu daerah dari Jawa ya. Kemudian ada juga dari beberapa daerah yang lain. Nah, ini adalah Pak Guru gambarkan garis para nada. Ingat garis para nada ada 5 garis nak ya. Tengah-tengahnya antara garis 1 dan 2 namanya namanya spasi. Tengah-tengahnya dan harus diawali dengan kunci G. Nah, ini adalah kunci pembuka dibuat dari garis kedua kemudian melengkung ke atas dan turun, ekornya di bawah. Nah, ini adalah letak nada dalam garis para nada dan Pak Guru akan contohkan kalau di buku, di sana buku halaman 134 anak-anak bisa lihat itu adalah not seperempat yang nilainya 1 ketuk ya. Jadi kalau ditulis nadanya. Baik, Pak Guru akan awal ini di bawah garis 1 itu letak nada do. Nah, yang pertama ini letak nada do. Ya. Kalau ditulis dengan menggunakan not balok yang bulat kosong tanpa tiang ataupun bendera, nah ini nilainya 4 ketuk. Kalau anak salin ke dalam not angka harus dibantu dengan tanda titik 3. Do. Jadi bunyinya 4 ketukan. Nah, ini adalah letak nada do. Ingat di garis di bawah garis 1. Ya. Dan berikutnya untuk nada di atasnya itu di antara garis bantu 1 di antara nada do dan di bawah garis 1 itu namanya spasi bantu bawah. Letak nadanya lah letak nada re. Anak-anak bisa samakan, cocokkan dengan yang ada di buku halaman 134. Kemudian di garis 1, nah ini baru nada mi, bukan nada do ya. Jadi nada do ada di bawah. Bukan baru garis 1 itu do, bukan ya. Anak-anak menghitungnya dari nada mi garis 1 itu, kemudian di atas garis 1 atau letaknya di spasi 1. Spasi 1 itu letaknya antara garis 1 dan garis kedua di tengah-tengah. Itu nada fa ya, di atasnya nada mi. Ingat itu anak-anak ya. Kemudian di garis kedua setelah nada fa, anak-anak akan menjumpai nada sol atau angka 5. Perhatikan ya. Nah, nada sol. Ini nada sol di garis kedua, nah, bukan di garis kelima ya. Jadi ibu jari kalian, jari-jari kalian punya 5 itu ya. Garis 1 ibu jari, garis 2 telunjuk, jari tengah itu garis ketiga, jari manis garis keempat, kelingking garis kelima. Nah, anak-anak bisa menghitungnya dengan itu. Nanti deh Pak Guru akan jelaskan di dalam pertemuan ya. Pembelajaran tatap muka, Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara menghitung atau mencari nada dalam notasi dalam garis para nada atau sangkar nada.
Kemudian di garis ketiga itu ada nada si setelah nada la. Nada la ada di spasi kedua ya, di atas garis 2. Dan yang terakhir di spasi ketiga atau di atas si itu nada do tinggi ya anak-anak ya. Nah, ini do tinggi. Di manakah letak nada re tinggi? Nah, nada re tinggi ada terletak di garis keempat. Anak-anak bisa menulisnya nanti ya. Di garis keempat itu adalah letak nada re tinggi dan begitu seterusnya. Ingat caranya menulis adalah habis garis spasi, kemudian garis lagi spasi. Jangan langsung ke garis-garis atau spasi-spasi ya. Jadi nadanya lompat-lompat nanti ya. Ya, ini adalah letak nada dengan menggunakan notasi balok yang nilainya 4 ketuk atau not penuh atau not 1. Nah, ini adalah letak nada re anak-anak. Perhatikan habis nada do kembali nada re ya. Re tinggi. Nah, itu letaknya di garis keempat. Anak-anak bisa melihat nanti di buku, kemudian di buku sumber yang lain. Dan nada mi tinggi ada di spasi ketiga. Ya, kalau di dalam jari-jari itu antara spasi keempat, maksudnya antara jari manis dan jari kelingking. Jadi tengah-tengahnya itu ya, di sana adalah letak nada mi ya. Dan kemudian yang terakhir paling atas atau garis kelima atau di tempat kelingking ya, kalau menggunakan jari-jari. Di tempat kelingking anak-anak menemukan nada fa tinggi ya. Jadi kalau kita nyanyikan dari bawah do re mi fa sol la si do re mi fa dan seterusnya. Ya, semakin tinggi notasi itu semakin tinggi juga suara kita harus menyuarakan atau membunyikannya. Paham anak-anak ya? Nah, anak-anak bisa latih kembali dengan membuat atau membeli buku garis para nada sehingga anak-anak tidak membuat garis lagi. Ya. Dan ini adalah contoh notasi lagu Bubui Bulan ya. Notasinya seperti ini ya, anak-anak bisa mencarinya. Nah, kalau dalam buku di sana di halaman 145 nah, itu ada lagu Potong Bebek Angsa ya. Lagu daerah dari timur ya, dari Maluku kalau nggak salah ini. Nah, anak-anak bisa pelajarinya di sana notasinya ya. Nah, ini adalah contoh lagu daerah dengan menggunakan notasi balok dan notasi angka yang sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mengenal membaca notasi balok maupun notasi angka dengan baik dan benar ya. Jadi caranya nanti dalam pembelajaran ini anak-anak Pak Guru akan kasih tugas cara menulis notasi balok menyalin ke dalam notasi angka ya. Baik, anak-anak paham sampai di sana dulu ya. Nah, ini adalah pembelajaran kita dalam bidang seni musik, jadi KD 3.2 ya. Kalau kompetensi dasarnya di KD 3.2, tema 7 subtema 1 itu belajar dengan tanda tempo dan nada atau tinggi rendah nada dalam garis para nada ya. Nah, berikutnya lagu-lagu yang Pak Guru suguhkan nanti anak-anak juga harus bisa mengingat lagu-lagu daerah mana saja yang anak-anak ketahui. Nah, ini harus juga anak-anak harus hafal dari Aceh, lagunya seperti Bunga Jompa. Kalau Kalimantan Selatan apa lagu daerahnya terkenal? Ampar-ampar pisang. Nah, ini adalah data ataupun nama-nama lagu daerah yang berasal dari daerahnya masing-masing. Ya, kalau lagu Bali anak-anak banyak ya anak-anak jumpai. Nah, kalau lagu dari Riau di sana yang terkenal adalah Soleram. Nah, itu. Nah, ini juga anak-anak juga harus mengingat dan menghafal lagu-lagu daerah kita, daerah Nusantara, karena lagu daerah kita ini adalah merupakan budaya nasional. Termasuk lagu Bali daerah kita juga merupakan lagu daerah budaya nasional. Ya. Nah, untuk jelasnya nanti Pak Guru akan ajarkan salah satu lagu daerah di Indonesia, lagu mana saja yang anak-anak ingin pelajari. Dalam pertemuan tatap muka nanti kita akan belajar lagu daerah sesuai dengan notasi angka maupun notasi baloknya ya. Baik, dan di samping itu juga ada beberapa hal yang perlu anak-anak pelajari dalam notasi nada, tinggi rendah nada itu memang harus ada latihan ya. Latihan, kalau tidak latihan jadi anak-anak tidak bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Mana nada tinggi, mana nada sedang, mana nada rendah. Nah, ini sebagai motivasi untuk anak-anak belajar.
Jadi belajar seni musik ataupun seni suara itu memerlukan kemampuan ataupun batasan-batasan yang harus diketahui dalam belajar seni musik itu, baik notasi angka, notasi balok, kemudian ada tanda tempo, tanda dinamik. Nah, banyak sekali ya dalam seni musik itu. Jadi unsur-unsurnya banyak sekali ya. Kemudian ada birama, tanda birama, birama 4/4, birama 3/4 dan lain sebagainya. Ya, ada irama. Nah, irama itu apa? Nah, anak-anak bisa lihat nanti ya. Baik, dan ini juga merupakan tabel yang terakhir untuk nama-nama lagu daerah beserta daerah asalnya. Ya, anak-anak bisa lihat di sumber buku lain ataupun di buku seni musiknya. Di sana banyak juga lagu-lagu daerah yang ada. Tinggal anak-anak membaca dan menghafalkan saja. Ya, baik, untuk tugas di rumah, Pak Guru harapkan anak-anak bisa menyalin notasi balok ini menjadi notasi angka biar anak-anak paham ya. Baik, terima kasih dan salam SBDP, tetap semangat dalam belajar. Kita jumpa lagi di pembelajaran tatap muka berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.